Konflik bersenjata kawasan Timur Tengah yang melibatkan Israel dengan sejumlah negara sekitarnya berpotensi besar akan menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian dunia. Bila konflik terus meluas dan menimbulkan kerusakan pada aset-aset vital di bidang energi, ancaman resesi akan sulit terhindarkan. Selengkapnya dalam Perang Timur Tengah berkecamuk, waspada ekonomi dunia resesi. Kita lihat slide yang pertama. Ya, berikut sejumlah fakta serangan Iran ke Israel mengutip Al Jazeera. Lalu apa yang terjadi ya? Ini kalau kita lihat rincian pasti operasi Iran masih belum jelas, tetapi Garda Revolusi Iran atau IRGC ini mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa rudal tersebut ditujukan ke target militer dan keamanan vital di Israel. IRGC kemudian mengatakan bahwa serangannya ditunjukkan secara khusus ke 3 pangkalan militer di wilayah Tel Aviv. Serangan itu disertai dengan serangan cyber skala besar juga menggunakan rudal balistik hipersonik Fatah baru milik Iran untuk pertama kalinya. Militer Israel mengatakan telah mencegat sejumlah besar dari 180 rudal balistik yang diluncurkan oleh Iran, tetapi ada dampak terisolasi di Israel Tengah dan Selatan. IRGC di sisi lain mengatakan bahwa 90% proyektil yang ditembakkan mengenai sasarannya atau mampu menembus sistem pertahanan Iron Dome. Ya. Dan kita lihat di slide berikutnya. Ya, Timur Tengah memanas, korban berjatuhan. Jadi sejak serangan militer Israel meletus pada 7 Oktober 2023, tragedi kemanusiaan yang mengerikan terus berlangsung di Palestina. Hingga kini setidaknya lebih dari 42.000 orang Palestina meninggal akibat serangan intens Israel yang terus berlangsung selama setahun terakhir. Palestinian Central Bureau of Statistics melaporkan jumlah korban tewas Palestina ini menembus angka 42.334 dengan mayoritas korban berasal dari jalur Gaza. Sebanyak 41.615 korban jiwa berada di jalur Gaza dan 719 korban jiwa lainnya di tepi barat. Dari jumlah tersebut, 16.891 adalah anak-anak yang menjadi salah satu kelompok paling rentan dalam konflik berkepanjangan ini. Selain itu, 11.458 wanita turut menjadi korban dan lebih dari 10.000 orang masih hilang. Dan kita lihat ke Libanon, ini Firas Abiad yang merupakan pejabat sementara Menteri Kesehatan Masyarakat Libanon mengatakan selain korban tewas ada 8.408 korban luka-luka yang dilaporkan. PBB dan perwakilan masyarakat internasional menyampaikan keprihatinan mendesak tentang meningkatnya kekerasan antara Libanon dan Israel. Lalu seperti apa reaksi dunia usai serangan Israel? Kita lihat slide berikutnya. Ya, para pemimpin negara di Timur Tengah dan kelompok poros perlawanan menanggapi pembunuhan tersebut. Secara garis besar mereka berduka dan mengutuk perbuatan Israel. Kita lihat sama-sama ya, ada pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang menyatakan memang ini merupakan kewajiban bagi semua muslim untuk berdiri dengan bangga bersama rakyat Libanon dan Hizbullah dengan sumber daya mereka yang membantu Hizbullah dan menghadapi rezim yang merampas kekuasaan kejam dan jahat. Lalu kalau kita lihat ada Presiden Palestina Mahmud Abbas ini mengatakan Presiden menyampaikan simpatinya yang tulus kepada pemerintah Libanon dan rakyat Libanon atas jatuhnya korban sipil akibat agresi Israel yang sedang berlangsung. Berikutnya ada kelompok Hutsi Yaman. Kemartiran akan meningkat kekuatan pengorbanan, tekad dan kesinambungan. Kita geser lagi. Ada Perdana Menteri Irak Muhammad Shia al-Sudani yang mengatakan memang pembunuhan Nasrullah menunjukkan ambisi sembrono untuk memperluas konflik. Ya, berikutnya Gebran Basil ini di hadapan Israel sebagai musuh bersama, kita tidak punya pilihan lain selain bersatu sebagai masyarakat Libanon. Kita lihat slide berikutnya, ada lagi pemirsa. Ada Michel Aoun, mantan Presiden Libanon, lalu juga ada Tayyip Erdogan, Presiden Turki yang memang genosida, pendudukan dan invasi ya. Kalau kita lihat pengamat di slide berikutnya, ya memang dunia bereaksi begitu ya. Tapi kalau kita lihat ternyata memang ada efek-efek lain ya. Kita lihat yang pertama memang ada dampak perang harga minyak mendidih. Pengamat minyak kini melihat ancaman nyata terhadap pasokan minyak mentah setelah Iran meluncurkan serangan rudal balistik ke Israel yang meningkatkan konflik di Timur Tengah. Analis menyebut infrastruktur minyak Iran mungkin akan segera menjadi target Israel karena mempertimbangkan tindakan balasan. Saul Kavonik, ini analis energi senior di MST Marquis Kavonik, menyebut perkembangan terbaru ini dapat menjadi pengubah permainan. Ini setelah periode kelelahan resiko geopolitik yang berkepanjangan di mana para pedagang menepis ancaman gangguan pasokan minyak yang berasal dari situasi di Timur Tengah serta Ukraina.
Dan kita lihat berikutnya lagi, selain ada harga minyak yang mendidih, waspada ekonomi dunia resesi. Jadi ada sejumlah catatan sejarah yang menorehkan konflik geopolitik Timur Tengah yang berimbas bagi perekonomian global akibat lonjakan harga energi dunia. Berdasarkan data dari BP Statistical Review of World Energy 2022, setidaknya terdapat 3 peristiwa geopolitik pasca tahun 1900 yang berdampak pada tingginya harga minyak dunia. Yang pertama, ini adalah Perang Yom Kippur pada 1973 yang melibatkan Mesir dan Suriah melawan Israel demi merebut kembali wilayah yang lepas ke tengah Israel dalam Perang Arab-Israel tahun 1967. Kedua, ada gerakan internal dalam negeri Iran yang berupaya mengubah sistem monarki menjadi Republik Islam. Ini menimbulkan sejumlah pergolakan politik dan konflik horizontal. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, ini konflik geopolitik lainnya yang juga mendorong lonjakan harga minyak bumi secara fantastis adalah peristiwa Arab Spring, ya. Jadi pemirsa ya, dengan situasi geopolitik saat ini, eskalasi serangan militer antar pihak yang berseteru dapat meningkat setiap saat. Dan ultimatum Iran ini tentu saja harus menjadi perhatian khusus karena bila serangan Israel jadi dilakukan, ini akan berpotensi menimbulkan peperangan dan juga konflik geopolitik yang semakin luas di wilayah Timur Tengah. Dan akan semakin mudah negara-negara di kawasan itu terpicu untuk segera terlibat di dalam konflik yang lebih besar.